Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Harum Pratiwi, dosen dari Prodi PBMI di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Saya mengajar di mata kuliah PKN-MISD. Tujuan dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu memahami tentang kewarganegaraan. Di dalam mata kuliah ini, saya akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Di antaranya, poin-poin yang terdapat di dalam hak dan kewajiban warga negara itu adalah tentang apa itu definisi dari warga negara, kemudian asas-asas dari hak dan kewajiban. Yang ketiga, tentang konsep dasar hak dan kewajiban warga negara. Dan yang terakhir, tentang karakteristik hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia itu merupakan suatu dua sisi mata uang yang saling berkaitan. Hak warga negara adalah segala sesuatu yang melekat pada diri warga negara dan bisa menjadi miliknya sendiri. Sementara kewajiban ialah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga negara. Dalam konteks Indonesia, hak warga negara serta kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang 1945. Hak dan kewajiban warga negara seperti di dalam pendidikan, warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, termasuk pendidikan dasar yang sudah diselenggarakan oleh pemerintah. Lalu, tentang hak perlindungan hukum, setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian terkait hukum yang ada di negara Republik Indonesia. Selanjutnya, tentang kewajiban warga negara. Di dalam pendidikan, kewajiban warga negara Indonesia yaitu untuk mengikuti pendidikan dasar selama 9 tahun. Kemudian, untuk negara itu sendiri, kewajiban warga negara adalah membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Warga negara Indonesia juga memiliki kewajiban untuk membela negara, mempertahankan dan menjaga keamanan negara tersebut. Oleh karena itu, pentingnya materi ini untuk para mahasiswa agar mahasiswa itu mengerti tentang apa saja hak-hak yang harus dipenuhi dan apa saja kewajiban yang harus dilaksanakan kita sebagai warga negara. Kemudian untuk materi lebih lanjutnya bisa kita simak video berikut yang akan membahas tentang bagaimana hak dan kewajiban serta bagaimana tentang respon mahasiswa terkait materi ini. Silakan disimak video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Hari ini kita kembali masuk di perkuliahan mata kuliah PKN-MISD. Pertemuan kelima terkait dengan materi hak dan kewajiban warga negara. Coba sebelum kita masuk materi, apa itu hak, Ami? Hak itu adalah hal yang harus didapatkan oleh setiap orang. Oke, hak itu adalah hak yang harus, sesuatu hal yang harus didapatkan seseorang dari negara itu sendiri, karena ini pelajarannya tentang hak dan kewajiban warga negara. Jadi mata kuliah ini bertujuan untuk agar kalian itu mengetahui apa saja yang termasuk sebagai dalam hak negara warga negara, apa saja kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban apa, Nadira? Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Oke, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, sedangkan hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Oke, jadi di dalam sebagai kita warga negara itu ada beberapa hak dan kewajiban yang bisa kita dapatkan sebagai warga negara Indonesia. Di antaranya ada yang tahu nggak apa saja hak-hak sebagai warga negara Indonesia? Atta?
aja hak yang sebagai warga negara yang bisa kita lakukan, yang bisa kita dapatkan sebagai warga negara? Hak untuk berpendapat. Boleh. Kalau Adit, apa saja hak yang bisa didapatkan sebagai warga negara? Hak untuk bersekolah. Oke. Lalu kalau untuk kewajiban dalam sebagai warga negara, apa saja kewajiban yang harus kita lakukan, Torik? Mentaati aturan sebagai warga negara. Kalau di dalam sekolah berarti kita harus mentaati aturan di sekolah tersebut. Contohnya apa aturan di sekolah yang harus ditaati, Rizky? Tidak boleh bolos. Oke. Kalau untuk hak yang harus kita dapatkan di sekolah apa, Jihan? Untuk belajar juga boleh, karena itu konteksnya di sekolah. Kalau untuk kewajiban warga negara apa, Dian? Membayar pajak. Kalau untuk kewajiban yang lainnya, Asna? Serta membela negara. Misalnya kita sebagai warga negara sedang berkunjung ke negara yang lain, bagaimana sikap kita sebagai warga negara Indonesia yang baik? Mengikuti aturan negara tersebut, lalu melupakan aturan negara kita atau bagaimana? Tidak. Oke. Jadi untuk hak dan kewajiban itu adalah dua hal yang saling terkaitan. Mereka itu beriringan, tidak boleh melakukan hak saja, mendapatkan hak tanpa ada melakukan kewajiban. Begitu juga sebaliknya, kita tidak boleh melupakan hak tapi kita hanya melakukan kewajiban saja. Keduanya harus seimbang satu sama lain. Ada yang mau ditanyakan terkait materi ini? Ya, Adib. Saya ingin bertanya, yang mana pertanyaan saya, apakah hak dan kewajiban harus seimbang? Oke. Apakah hak dan kewajiban harus seimbang? Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, hak dan kewajiban adalah dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Jika ada hak, maka harus ada kewajiban. Kan kalau misalnya salah satunya itu kosong, berarti itu tidak sempurna sebagai warga negara Indonesia. Misalnya, kalau Adit pergi mau membeli sesuatu, misalnya Adit mau membeli gorengan, kalau tidak ada uang, maka Adit tidak akan mendapatkan gorengan tersebut, gitu kan? Itu jika diibaratkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga di dalam warga negara. Jika Adit tidak membayar pajak sebagai kewajiban, maka Adit tidak akan bisa mendapatkan perlindungan sebagai warga negara, yaitu hak Adit. Apa saja hak-hak Adit, yaitu memiliki tempat tinggal, memiliki kenyamanan, ketentraman untuk hidup di suatu negara, di suatu tempat tinggal Adit di Indonesia, karena kita warga negara Indonesia. Lalu ada lagi yang mau bertanya? Iya, Torik. Iya, kan kalau kita mau mendapatkan tugas atau mendapatkan, itu kan kewajiban kan, kita mendapatkan kewajiban kita untuk memiliki hidup yang tentram, hidup yang nyaman. Tapi di balik kewajiban itu kita harus melaksanakan hak-hak kita. Untuk mendapatkan hak itu kita harus melaksanakan kewajiban kita. Kalau kita tidak bayar pajak, gimana kita bisa hidup tentram? Pasti kalau kita nggak bayar pajak, nanti akan datang panggilan-panggilan untuk membayar pajak, tunggakan-tunggakan yang lainnya. Jadi kalau misalnya Torik nggak bayar gorengannya, bisa nggak dapat gorengannya? Nggak. Paham maksudnya, Torik? Filosofinya seperti itu. Manfaatkan. Iya, tapi kan ibaratnya kalau misalnya Torik mau mengambil tanpa meminta izin, itu tindakan yang tepat atau itu juga masuk ke kategori pencuri?
Jadi kalau misalnya Torik bisa memanfaatkan seluruh apa yang ada di dalam negara Indonesia, kalau Torik sudah melaksanakan kewajiban Torik sebagai warga Indonesia, Torik menjaganya nggak? Kalau Torik mengambil tanpa izin itu termasuk tindak menjaga atau tidak? Jadi kalau seandainya Torik mengambil sumber daya yang ada di Indonesia, tapi Torik tidak menjaganya dengan baik, otomatis itu Torik tidak menjadi warga negara yang baik karena tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban Torik di Indonesia ini. Seperti itu. Paham Torik? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ya Ami. Di antara hak dan kewajiban itu yang mana lebih dahulu? Apakah hak dulu atau kewajiban? Kalau antara hak dan kewajiban itu yang lebih dahulu adalah kewajiban. Jika kita sudah melakukan kewajiban kita, maka kita boleh mendapatkan hak. Sama seperti misalnya kita itu beli pulsa. Nah, kalau kita beli pulsa, kita baru bisa memakainya untuk nelpon kalau kita udah bayar kan? Nah, kayak gitu. Kalau misalnya kita mau mendapatkan keamanan suatu negara, seperti yang tadi Torik sampaikan, kan misalnya udah memang kewajiban negara tuh untuk memberi perlindungan ke kita. Kalau kita nggak bayar pajak, nggak menjaga keamanan, gimana kita bisa mendapatkan keamanan? Kayak gitu juga. Jadi kalau misalnya hak dan kewajiban mana yang lebih dulu, ya harus melaksanakan kewajiban dulu baru kita bisa mendapatkan hak kita. Sama di dalam suatu agama, dalam sholat, kalau kita nggak sholat, gimana Tuhan bisa mengabulkan keinginan kita? Tuhan nggak bakal tahu keinginan kita kalau kita nggak minta. Nah, kita harus menjalankan kewajibannya dulu, baru nanti Allah bisa mendengarkan apa yang kita minta, bisa memberikan apa yang kita minta. Itu jika di dalam kajian agamanya. Seperti itu. Paham Ami? Atau ada yang mau berpendapat lain tentang hak dan kewajiban, mana yang lebih dulu? Coba siapa yang mau menambahkan tentang hak dan kewajiban? Mana yang lebih dulu? Mana tahu ada yang berpendapat, oh enggak Bu, ternyata yang lebih dulu itu harusnya hak. Kita harus dapatin sesuatu dulu baru kita bisa melaksanakan kewajiban kita. Coba mana yang mau berpendapat? Tika Putri mau berpendapat? Mana yang lebih dulu antara hak dan kewajiban? Hasna? Menurut Hasna, yang disampaikan Ibu benar Bu, bahwasanya kita harus melaksanakan kewajiban kita dulu, baru kita dapat menerima hak kita. Kalau tidak seperti itu namanya kita kayak egois gitu atau curang gitu. Betul. Karena sifat manusia itu kan ada yang namanya egois, seperti yang Hasna bilang. Jangan kita maunya mendapatkan aja, tapi kita nggak mau memenuhi kewajiban. Jangan cuma mau menjadi tangan di bawah, tapi kita juga harus bisa jadi tangan yang di atas. Makanya seperti yang Ibu bilang di awal tadi, hak dan kewajiban itu adalah dua hal yang saling berkaitan. Mereka tidak bisa dipisahkan. Sama seperti kalau di dalam agama mungkin sholat dan wudhu. Kalau kita mau sholat, kita harus berwudhu. Kalau kita sholat tanpa berwudhu, maka sholatnya itu tidak sah. Seperti itu. Itu untuk materi kita hari ini tentang hak dan kewajiban negara. Untuk yang sudah Ibu jelaskan dari awal dan akhir, ada yang dikeragui tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia? Tidak. Berarti insya Allah sudah mengerti tentang materi hari ini. Yang kalau nanti ada yang mau ditanyakan, boleh di luar perkuliahan kita lanjutkan diskusinya. Jika tidak ada lagi yang ditanyakan, Ibu tutup perkuliahan hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi